Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Putri Misandi, dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang Otera sebagai sarana belajar melukis pada zaman Muromachi dalam Tanpeng Momonotera karya Ito Daisuke. Baiklah, periode Muromachi yang juga disebut sebagai periode Ashikaga dimulai dengan pembentukan resmi Kesogunan Ashikaga pada tahun 1336. Disebutkan dalam sejarah Jepang, zaman Muromachi ini bermula ketika klan Ashikaga sebagai Shei Taishogun atau panglima tertinggi membelot dari kaisar dan mendirikan kekaisarannya sendiri. Dengan demikian, zaman ini juga dikenal dengan istilah Istana Utara Selatan karena memiliki kaisar masing-masing, sehingga Jepang pada saat itu memiliki dua kaisar sekaligus. Ashikaga Takauji mendapatkan dukungan dari samurai tidak puas dengan pemerintahan Kaisar Go-Daigo dan mampu menggulingkan kaisar dan mengangkat dirinya sebagai shogun. Sedangkan Go-Daigo sendiri melarikan diri dari kurungan dan mendirikan markasnya di kota Nara. Lalu yang tadi pada Ashikaga Takauji tadi mendirikan kekaisaran di Kyoto. Menurut sumber, pada zaman ini dinamai sebagai Muromachi karena Ashikaga sendiri mendirikan pusat kekuasaannya di Muromachi, Kyoto. Pada periode ini, agama Zen Buddhisme berkembang secara pesat yang secara beriringan juga membuat banyaknya kuil Buddha dibangun pada zaman ini. Kuil Buddha sendiri dalam bahasa Jepang itu dikenal sebagai istilah Otera, di mana merujuk pada bangunan di mana para biksu Buddha menjalankan ibadah serta tinggal di sana. Lalu pada dewasa ini, kuil Buddha juga menerima penyembahan yang dilakukan oleh masyarakat umum dan juga sebagai tempat pemakaman bagi orang-orang Jepang yang ingin melaksanakan pemakaman dalam ajaran Buddha. Nah, sementara diketahui fungsi utama Otera itu adalah sebagai tempat beribadah serta hal-hal lain yang berkaitan dengan ajaran agama Buddha, dalam salah satu Tenpeng Momonotera karya Ito Daisuke digambarkan juga bahwa Otera ini digunakan untuk belajar, salah satunya belajar seni lukis khususnya pada zaman Muromachi. Cerpen ini sendiri merupakan sebuah cerita tentang Shishidoyo, seorang ahli lukisan tinta dan cuci Jepang yang paling terkemuka dari periode Muromachi pertengahan. Ito Daisuke sendiri selaku penulis merupakan seorang kelahiran 12 Maret 1973 di Prefektur Kanagawa, Jepang. Ia menyelesaikan program doktoralnya di Sekolah Pasca Sarjana Universitas Tokyo. Ito Daisuke sudah pernah mendapat penghargaan, yaitu misalnya seperti Hadiah Utama Nagoya Cinta Pendek ke-8 serta novel cinta pendek Fukadaiji kedua atau Fukadaiji Koi Monogatari dari wali kota Chofu Oto. Selain itu, saat ini ia juga merupakan seorang profesor di Sekolah Pasca Sarjana Sastra Universitas Nagoya. Berangkat dari hal inilah kami selaku peneliti ingin membahas lebih jauh mengenai bagaimana Otera sebagai tempat belajar melukis dalam Tanpeng Momonotera. Untuk landasan teori sendiri yang digunakan dalam penelitian ini adalah sosiologi sastra. Sosiologi sastra sendiri merupakan suatu cabang ilmu sastra yang mempelajari tentang hubungan manusia, kehidupan manusia, ideologi masyarakat yang ada, serta hal-hal lain yang berhubungan dengan kehidupan manusia dari sudut pandang sebuah karya sastra, dan anggapan bahwa karya sastra merupakan cerminan kehidupan nyata masyarakat. Selain itu, Elek dan Warren menjabarkan sosiologi sastra ini sebagai pengaruh masyarakat dan kaitannya dengan karya sastra. Baiklah, selanjutnya membahas mengenai metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif bisa dipahami sebagai prosedur riset yang memanfaatkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati. Metode pengumpulan datanya dilakukan dengan cara membaca Tanpeng Momonotera karya Ito Daisuke dari awal sampai akhir dengan baik, kemudian memahami isi Tanpeng tersebut dan mengumpulkan kutipan-kutipan yang berkaitan dengan data yang akan dianalisis. Selanjutnya, data akan dianalisis menggunakan metode kualitatif deskriptif yang sifatnya menjelaskan berupa penalaran atau narasi. Untuk mengungkapkan penggunaan Otera sebagai tempat belajar kesenian, khususnya melukis pada zaman Muromachi seperti yang ada dalam Tanpeng Momonotera, data akan dianalisis dengan menggunakan tinjauan sosiologi sastra.
Lalu, analisis data tersebut akan disajikan dalam bentuk deskriptif yang bersifat menjelaskan berupa penalaran atau narasi dengan bahasa yang mudah agar penjelasan tersebut dapat dipahami oleh pembaca. Lalu selanjutnya masuk kepada bagian pembahasan. Jadi dari tanpa monotera itu bisa dijabarkan data sebagai berikut, yaitu dalam tampang itu bisa terlihat bagaimana kegiatan pengajaran dan sistem pembelajaran di Otera. Jadi secara umum Otera ini pengajarannya ditujukan kepada orang-orang yang ingin menjadi biksu ataupun biksuni. Namun di samping itu juga diberikan pengajaran lain sesuai dengan kemampuan biksu yang lebih senior. Dan pengajaran di Otera ini ditujukan untuk orang-orang yang berusia mulai dari 7 tahun hingga maksimal berusia 60 tahun. Nah, untuk dalam Tanpeng sendiri itu bisa terlihat dalam toko Sesu, yaitu ia mulai mengikuti pelatihan sebagai biksu Buddha di kuil Higashi Kyoto ketika umurnya berusia 10 tahun. Hal ini bisa terlihat dalam kutipan 1 seperti yang ada pada berikut ini. Sedangkan untuk sistem pengajarannya sendiri itu terkhususnya yang dilakukan oleh tokoh Seisu dalam Tanpeng terbagi atas 3, yaitu secara privat dengan gurunya, lalu pembelajaran dengan rekannya. Jadi rekannya ini bernama Yuki, dia adalah seorang perempuan, dan terakhir itu siswa ini juga belajar mandiri setelah ia mendapatkan penilaian tentang lukisannya dari sang guru. Jadi ibaratkan setelah dia mendapatkan komentar dari sang gurunya mengenai lukisan yang sudah dia buat, selanjutnya dia melakukan perbaikan sendiri atau belajar sendiri sesuai dengan hasil dari kritikan atau komentar dari guru tersebut. Nah, dari hasil analisis ini bisa disimpulkan bahwa sistem pelajaran di Otera khususnya melukis pada zaman Muromachi sudah sangat baik. Murid bisa belajar secara privat bersama gurunya sehingga murid pasti akan lebih maksimal menerima dan menyerap ajaran dari sang guru. Selain itu, pembelajaran dengan rangka sejawat juga membantu apabila dirasa penjelasan dari guru terasa masih kurang. Pembelajaran semacam ini sangat baik karena pada umumnya seseorang emang bisa lebih baik dalam menyiapkan sesuatu tugas jika bekerja sama dengan pihak lain, terutama dengan pihak yang memang sudah dekat atau akrab dengan dirinya. Selanjutnya adalah mengenai pihak-pihak yang berwenang belajar di Otera. Nah, jadi pada zaman Muromachi itu sebenarnya rakyat jelata, kaum bangsawan, dan bahkan kaum perempuan juga sudah diizinkan untuk mengikuti pendidikan yang sama pada zaman itu. Namun dalam Tanpeng ini hanya dijelaskan ada 2, yaitu pertama kaum bangsawan. Jadi pada zaman Muromachi emang yang belajar melukis itu kebanyakan adalah kaum bangsawan atau kaum yang dianggap memiliki kedudukan yang tinggi dalam masyarakat. Seperti itu Koshisu ini dijelaskan bahwa ia adalah sebagai seorang anak dari daimyo atau tuan tanah yang berkuasa pada saat itu. Bisa kita lihat dalam kutipan yang ada dalam slide berikut ini. Nah, selanjutnya adalah kaum perempuan. Selain kaum laki-laki, kaum perempuan juga bisa mengenyang pendidikan yang sama karena pada periode Muromachi awal itu Jepang memang masih memegang teguh sistem patriarki yang mana membuat perempuan sangat dihormati dan dihargai serta bisa melakukan hal yang sama dengan kaum pria. Nah, hal ini bisa dilihat dalam kutipan dalam slide berikut ini. Nah, dalam kutipan itu kan tersebut bisa kita lihat bahwa yang belajar itu adalah tokoh yang bernama Yuki yang merupakan seorang gadis kuil. Jadi sebenarnya sejatinya gadis kuil ini merupakan gadis yang melayani di kuil menurut kepercayaan agama Shinto. Dan sebenarnya tidak ditemukan ya penelitian seperti jurnal atau artikel yang menjelaskan apakah gadis kuil memang bisa mengenyam pendidikan ataupun emang perempuan pada zaman itu emang bisa juga mengikuti pendidikan. Namun dalam sebuah artikel yang berjudul Kedudukan Perempuan dalam Masyarakat Jepang oleh Indonesiani menjelaskan masyarakat zaman Muromachi itu meyakini bahwa perempuan dianggap memiliki kemampuan supranatural khusus. Atas dasar hal inilah masyarakat Jepang itu dikenal dengan sistem matriarkal seperti yang saya jelaskan tadi. Dalam sektor peternakan, perikanan, dan perdagangan menguasai lebih
80% kehidupan masyarakat pada zaman itu adalah perempuan. Perempuan bisa menikmati kebebasan dalam sektor tersebut, termasuk dalam masalah perkawinan. Nah, berangkat dari hal inilah bisa ditarik sebuah hipotesa bahwa kegiatan pendidikan untuk perempuan pada zaman Muromachi juga sangat bisa dilakukan oleh perempuan karena hal kebebasan tersebut. Lalu selanjutnya adalah sarana prasarana ketika kegiatan pembelajaran di Otera. Dalam melaksanakan suatu pengajaran, pastilah pihak-pihak terkait sudah menyiapkan sarana yang mendukung kegiatan. Nah, pada Tanpeng memang tidak dijelaskan secara gamblang mengenai sarana prasarana tersebut, cuman ada dalam kutipan berikut ini dijelaskan adalah ketika tokoh Sesu dan Yuki sedang belajar bersama di sebuah ruangan yang bernama showing. Nah, showing sendiri adalah jenis aula penonton pada dalam arsitektur Jepang yang memang dikembangkan selama periode Muromachi. Istilah showing ini awalnya berarti sebuah studi dan tempat untuk ceramah tentang kitab sutra dalam sebuah kuil, tapi kemudian hanya menjadi berarti ruang tamu maupun ruang belajar. Dari ruangan ini diambil namanya gaya Shoin Zukuri. Di gedung Shoin Zukuri, Shoin adalah zashiki, ruang tamu yang didedikasikan untuk penerimaan tamu. Shoin sendiri mempunyai beberapa ciri khas, pintu masuk yang disebut gengkang, tikar jerami disebut tatami, lalu partisi geser dan lapisi kertas atau soji di antara kamar, ceruk tokonama dan rak di berbagai tingkat atau chigaidana untuk memajang karya seni. Nah, berdasarkan hasil analisis ini bisa kita lihat bahwa pendidikan di Jepang dari dulu sudah maju karena sudah menyediakan ruang untuk belajar sedemikian rupanya. Karena ruang belajar ini sudah tersedia khusus, maka kegiatan pembelajaran kemungkinan besar akan menjadi lebih fokus serta efektif, sebab ruang belajar ini juga dirancang sedemikian rupa agar memberikan kenyamanan untuk para penggunanya. Nah, berikut ini adalah gambar dari showing atau ruang belajar yang berkembang pada zaman Muromachi. Baiklah, yang terakhir adalah penutup. Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan tadi, bisa ditarik sebuah kesimpulan bahwa Otera sebagai sarana belajar melukis yang ada dalam Tanpeng menurut Kosheshu adalah bahwa pendidikan di Otera ditujukan untuk orang-orang berusia 9 tahun hingga berusia 60 tahun. Dengan belajar melukis itu adalah pengajaran sampingan untuk para bisu Buddha yang diajarkan oleh para bisu lainnya yang sudah lebih tua. Selain itu, metode pembelajarannya yaitu secara tatap muka antara satu murid dan satu guru, pembelajaran dengan rekan sejawat, serta pembelajaran mandiri. Untuk pihak-pihak yang diperkenankan belajar di Otera sendiri mulai dari rakyat jelata, kaum bangsawan, dan juga perempuan. Yang mana hal itu merupakan sebuah kemajuan untuk zaman itu. Selain itu, untuk sarana pembelajarannya ada ruang belajar khusus yang disebut sebagai showing. Dari hasil analisis mengenai Otera sebagai sarana belajar melukis dalam Tanpeng Momonotera ini, bisa kita lihat bahwa pendidikan masyarakat Jepang sudah sangat teratur dan sudah sangat baik dari dahulu. Hal ini terlihat dari sistem pembelajarannya serta sarana dan prasarana yang sudah sangat memadai. Lalu juga pendidikannya yang diberikan merata kepada seluruh masyarakat Jepang waktu itu tanpa memandang kedudukannya dalam masyarakat. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.